Oke guys, jadi di sini aku bakal sedikit cerita. No, kayak bukan cerita tapi knowledge. Mungkin akan sama seperti podcast tipis-tipis gitu. Jadi, oke. Enjoy your watching. Jadi, ya guys, FYP aku sekarang itu isinya tentang avoidant and anxious. Why? Karena lagi karena mungkin gue sering nontonin video kayak gitu ya. Oke, jadi gue terus keinget sama satu buku yang gue punya dan gue pernah baca. Itu karyanya si Ardi Muhammad yang seri self healing. What's so wrong about your self healing? Nah, ternyata masalah anxious dan avoidant ini ternyata di buku ini dibagi lagi, ada 4 yang jadi kayak dibagi grafik gitu loh guys. Oke, jadi grafiknya tuh kayak gini. Oke, mari kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama itu ada secure attachment, yang dimana dia ini low anxiety dan low juga avoidant-nya. Jadi kayak ya seimbang aja gitu, kayak gak yang terlalu cemas dan yang gak terlalu jaga jarak. Jadi dia tahu batasan, tahu proporsi gitu. Nah, kenapa sih orang-orang itu bisa secure? Jadi karena dia tuh dulu kan dari sifat-sifat sikap kita sekarang tuh kan dipengaruhi sama masa lalu ya. Nah, kenapa sih orang-orang itu bisa secure, bisa pas gitu? Karena dari keluarganya, mungkin dari lingkungannya di masa lalu, kayak di waktu kecil itu emosionalnya tuh ya diafirmasi gitu, terus pola asuhnya juga pas gitu-gitulah, pas intinya. Jadi nggak kurang, kasih sayangnya pas gitu. Oke, yang kedua itu ada anxious preoccupied. Nggak tahu lagi gimana bacanya. Anxious, dia ya namanya anxious, dia pasti high anxiety dan low avoidant. Jadi dia ini orang-orang yang sering khawatir gitu loh, kayak dia terlalu cemas dan bisa banget terjebak di toxic relationship ya, karena dia terlalu takut gitu loh buat kehilangan. Oke, yang ketiga itu ada dismissive avoidant. Grafiknya dismissive itu termasuknya yang high avoidant, low anxiety. Nah, jadi terlalu cuek gitu, terlalu avoidant, ya terlalu kayak menjaga jarak dengan people gitu. Dia nggak mau yang terlalu intim. Kalau buat buku ini, kenapa orang-orang bisa dismissive? Karena masa kecilnya emosional dia tuh nggak biasa untuk diluapkan gitu, bukan diluapkan, nggak, pokoknya emosional dia tuh nggak diafirmasi gitu sama orang-orang sekitar, mungkin sama orang tuanya atau sama temannya atau sama lingkungannya lah. Jadi kayak dia udah kebiasaan, kayak udah emosi dia tuh dihilangin gitu, kayak dia udah cuek, udah amat gitu. Ya pokoknya orang-orang dismissive tuh nggak suka bergantung dan nggak suka digantungin gitu. Kayak dia menjaga banget kemandirian dirinya gitu. Kayak nggak suka repotin lah bahasanya. Dia juga nggak suka repotin gitu. Yang keempat, yang terakhir itu ada fearful avoidant. The grafiknya fearful ini ada di bagian paling ekstrim, yaitu high anxiety and high avoidant. Serem banget. Jadi menurut buku ini contohin dalam sebuah hubungan aja. Jadi orang-orang yang fearful ini dia tuh takut gitu loh buat terlalu suka sama orang, buat terlalu nunjukin emosionalnya, buat terlalu cinta sama orang.
tapi dia takut, jadi takut bakal luka gitu loh, jadi dia kayak nahan ya sih itulah. Terus dia juga takut buat ngelepasin gitu, karena dia takut kalau nggak bakal ketemu sama kayak orang ini gitu loh, hubungan ini gitu. Jadi isinya si Fearful ini cuma ketakutan, Bor. Kayak takut ini, kayak mau deket salah, mau ngejauh juga salah, kayak ya takut lah. Kenapa orang-orang bisa punya fearful avoidant ini? Kalau di sini bilangnya orang-orang seperti ini biasanya karena trauma masa lalu yang belum terselesaikan. Misalnya kayak terjebak di hubungan KDRT, pola asuh yang gak konsisten, sering mengalami penolakan di lingkungan. Ya gitulah. Oke guys, jadi dari buku ini itu juga bilang kayak ternyata attachment style-nya orang-orang tuh bisa berubah, nggak netap satu gitu, karena itu kan attachment style ini kan sama aja kayak apa ya, hubungan kita sama orang lain, ya relationship kita sama orang gitu kan. Dan ini tuh hasil dari percobaan orang tua kita ya, karena kejadian masa lalu itu kan lebih banyak mungkin sama keluarga, mungkin emang ada sama temen, sama lingkungan sekitar, tapi kan lebih banyak ke keluarga ya, ke orang tua. Dan apa ya, seiring berjalan waktu tuh bisa berubah. Kayak misalkan dulunya dia secure, dia bisa jadi anxious, mungkin dia dismissive, bisa jadi anxious ataupun secure, ataupun jadi fearful. Kita kan ada yang tahu, karena dalam hidup kita kan dipengaruhi sama kejadian-kejadian lampau yang sekarang ini bisa jadi lampau ketika kita udah di masa depan. Ya, semangat buat kita pejuang menyembuhkan luka-luka masa lalu. Buset, kayaknya gue udah pas nih buat podcast. Kapan ya gue bisa buat podcast? Pokoknya ya guys, semangat. Ntar gue nyari quotes dulu deh. Oke guys, gue udah nemu quotes of the day dari buku ini. Jadi quotesnya adalah, we can always do something about our future. Jadi intinya, walaupun masa lalu kita itu buruk, walaupun masa lalu kita itu enggak menyenangkan, walaupun masa lalu kita atau masa sekarang ini itu enggak sebaik yang kita pingin, enggak seistimewa itu, maksudnya ya itu. Dan mungkin banyak hal buruk, tapi kita bisa melakukan suatu hal itu untuk masa depan kita. Jadi kita bisa memperbaikinya sekarang. Walaupun masa lalu kita buruk, walaupun kita masa lalunya kayak kurang bagus, kita bisa memperbaikinya sekarang untuk masa depan kita. Gitu. Oke, semangat buat pejuang-pejuang penyembuh luka masa lalu. Sampai ketemu di podcast gue selanjutnya. Bye.